Shalom Bapak Mama, Bapak Saudara semua yang dikasihi Tuhan. Selamat bertemu kembali dalam kasih dan penyertaan Tuhan. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat, dalam keadaan penuh sukacita dan syukur bagi Tuhan. Pada saat ini kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan dari kitab Kisah Para Rasul, pasalnya yang ketiga, ayatnya yang pertama hingga ayatnya yang ke-10. Namun sebelum itu, mari kita satu hati di dalam doa. Kita berdoa. Bapa di dalam surga, Bapa yang kami sembah lewat anak Yesus Kristus, terima kasih Tuhan atas penyertaan Tuhan. Kami boleh bangun di pagi hari dengan tubuh sehat dan nyaman, dan menikmati hari ini dengan penuh rasa syukur kepada Tuhan. Kami bersyukur Tuhan masih memberikan kami kesempatan untuk membaca dan merenungkan akan firman Tuhan. Pada saat ini kami akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Tuhan tolong memberkati kami, berikan kami hikmat, kebijaksanaan, agar kami dapat mengerti apa yang menjadi maksud dan tujuan dari firman Tuhan. Mengampuni kami Tuhan, di dalam anak-Mu Yesus Kristus, kami telah datang dan berdoa. Amin. Bapak Mama yang dikasihi Tuhan, pembacaan kita terambil dari kitab Kisah Para Rasul, pasal 3, ayatnya yang pertama hingga ayatnya yang ke-10. Kitab Kisah Para Rasul pasal 3 ayatnya yang pertama hingga ayatnya yang ke-10. Di bawah perikop, Petrus menyembuhkan orang lumpuh. Pada suatu hari menjelang waktu sembahyang, yaitu pukul 3 petang, naiklah Petrus dan Yohanes ke bait Allah. Di situ ada seorang laki-laki yang lumpuh sejak lahirnya, sehingga ia harus diusung. Tiap-tiap hari orang itu diletakkan dekat pintu gerbang bait Allah yang bernama Gerbang Indah untuk meminta sedekah kepada orang yang masuk ke dalam bait Allah. Ketika orang itu melihat bahwa Petrus dan Yohanes hendak masuk ke bait Allah, ia meminta sedekah. Mereka menatap dia dan Petrus berkata, "Lihatlah kepada kami." Lalu orang itu menatap mereka dengan harapan akan mendapatkan sesuatu dari mereka. Tetapi Petrus berkata, "Emas dan perak tidak ada padaku, tetapi apa yang kupunyai kuberikan kepadamu. Demi nama Yesus Kristus orang Nazaret itu, berjalanlah." Lalu ia memegang tangan kanan orang itu dan membantu dia berdiri. Seketika itu juga kuatlah kaki dan mata kaki orang itu. Ia melonjak berdiri lalu berjalan kian kemari dan mengikuti mereka ke dalam bait Allah, berjalan dan melompat-lompat serta memuji Allah. Seluruh rakyat itu melihat dia berjalan sambil memuji Allah. Lalu mereka mengenal dia sebagai orang yang biasanya duduk meminta sedekah di gerbang indah bait Allah, sehingga mereka takjub dan tercengang tentang apa yang telah terjadi padanya. Demikian jauh akan firman Tuhan. Yang dikatakan berbahagia adalah setiap kita yang tidak hanya membaca, namun mendengar dan melakukan dalam kehidupan kita hari lepas hari. Shalom Bapak Mama yang dikasihi Tuhan. Selamat berjumpa kembali. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Hari ini kita membaca dan merenungkan firman Tuhan terkait kehidupan orang lumpuh yang sudah dari lahir dan kehidupan bangsa Yahudi pada masa itu. Bapak Mama, Bapak Saudara yang dikasihi Tuhan, perlu kita mengingat bahwa pada masa itu bangsa Yahudi memiliki waktu-waktu doa yang ditetapkan untuk mereka semua berkumpul ke bait Allah untuk menaikkan segala pergumulan, kehidupan, ucapan syukur mereka kepada Allah. Tetapi di waktu-waktu yang sama pula, ada orang-orang tertentu yang memanfaatkan itu untuk mendapatkan belas kasihan. Sama halnya dalam firman Tuhan pada saat ini. Seorang lumpuh ini memanfaatkan hal-hal tersebut untuk mendapatkan belas kasihan dari jemaat Allah. Kenapa saya bilang mendapatkan belas kasihan? Dalam kelumpuhannya, dia pergi ke depan pintu gerbang bait Allah untuk meminta belas kasihan tanpa mengusahakan sesuatu. Dia tidak datang ke bait Allah, dia tidak berdoa kepada Allah untuk mendapatkan satu pertolongan yang pasti dari Allah, tapi dia duduk di depan bait Allah, duduk di depan gerbang bait Allah
untuk mendapatkan belas kasihan dari jemaat Allah. Bapak Mama yang dikasihi Tuhan, pada masa itu juga ada kedua rasul kita, Rasul Petrus dan Rasul Yohanes, yang memberi diri untuk beribadah di bait Allah tersebut. Dalam kondisi seperti itu, mereka menemukan orang lumpuh ini, dan firman Tuhan pada saat ini dengan transparannya menunjukkan reaksi menarik, karena tindakan yang dilakukan oleh Rasul Petrus itu adalah sebuah tindakan iman yang menyelamatkan. Jadi betul-betul dia tidak memberikan sesuatu yang instan bagi orang lumpuh ini, tetapi sesuatu yang pasti, yang dapat menyembuhkan, yang dapat menolong orang lumpuh ini untuk senantiasa hidup tanpa mengemis belas kasihan dari jemaat-jemaat. Bapak Mama yang dikasihi Tuhan, ternyata penyakit kelumpuhan ini dimanfaatkan dengan sangat baik, dengan pemahaman bahwa tidak akan tersembuhkan lagi. Dengan pemanfaatan itu, dia melihat Rasul Petrus dengan penuh rasa percaya, penuh rasa harapan bahwa Rasul Petrus akan memberikan kepada dia emas dan perak. Tetapi tanggapan Rasul Petrus jelas di ayat 6. Rasul Petrus menegaskan bahwa dia tidak mempunyai emas dan perak yang dapat diberikan kepada orang lumpuh ini. Tetapi dia memastikan bahwa orang lumpuh ini akan disembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapak yang dikasihi Tuhan, bagaimana dengan kehidupan kita saat ini? Kotong selalu beranggapan, selalu berkeinginan memenuhi segala keinginan yang kotong selalu berputar-putar pada apa yang kotong inginkan. Sesuatu yang instan menghasilkan jumlah yang besar gitu. Sesuatu sistem ekonomi yang betul-betul nyata dalam ketempung hidup. Bukan hanya Bapak, Mama, Saudara semua, tapi juga saya. Kotong selalu melihat bahwa kotong harus melakukan sesuatu yang dapat menghasilkan hasil yang besar, tanpa memperdulikan bagaimana jangka panjangnya, bagaimana hal itu betul-betul menolong kotong untuk menunjukkan bagaimana kemuliaan Allah itu sendiri. Bapak Mama yang dikasihi Tuhan, menjadi seorang yang melakukan meminta belas kasihan di pintu bait Allah adalah sesuatu yang dianggap sebagai hina pada masa itu. Tapi yang menarik dan senantiasa akan menjadi menarik dalam ketempung hidup adalah respon Rasul Petrus. Bagaimana kotong merespon ketempung kehidupan saat ini? Apakah kotong dalam kehidupan ini kotong hanya kerja mengemis di Allah? Kotong pikir gereja, kotong senantiasa mengemis di Allah. Kotong mengemis hal-hal yang kotong inginkan saja, tanpa kotong memikirkan bahwa kotong ada kebutuhan yang lebih urgent, nilainya lebih utama daripada ketempung keinginan-keinginan. Lalu ketika Tuhan menjawab apa yang menjadi kebutuhan kita, kita selalu menganggap itu tidak sesuai dengan ekspektasi kita. Itu tidak sesuai dengan harapan kita di hadapan Tuhan. Bapak Mama yang dikasihi Tuhan, saudara semua, pada saat ini kotong senantiasa diingatkan oleh Tuhan bahwa apa yang kotong usahakan dengan susah payah akan mendatangkan berkat bagi ketempung hidup. Apa yang kotong minta dengan setulus hati akan didatangkan pada ketempung hidup. Apa yang kotong percaya, apa yang kotong imani, segala sesuatu itu akan dipercayakan dalam ketempung hidup. Jadi kotong selalu perlu ragu, kotong selalu perlu goyah, kotong selalu perlu berpikir yang aneh-aneh, kotong selalu perlu berpikir bahwa kotong harus mengemis, kotong harus begini dan begitu. Tidak. Kotong hanya ditugaskan oleh Allah untuk beriman di dalam Dia, percaya dalam Dia bahwa ada kuasa yang besar. Melalui kuasa itu kotong akan dimampukan
untuk memenuhi segala kebutuhannya ketong. Itu. Dengan cara ketong memenuhi kebutuhannya ketong menunjukkan bagaimana kasih Allah itu tidak pernah terputus dalam ketong hidup. Ketong menunjukkan bagaimana penyertaan Allah di dalam segala proses hidup. Jadi dalam pergumulan yang sulit sekalipun, yang ketong anggap bahwa itu akan pernah terselesaikan, tetapi Allah jawablah firman pada saat ini, bahwa di dalam Dia segala persoalan akan diselesaikan. Dalam penyelesaian itu, ketong terus diajak oleh Tuhan untuk senantiasa melihat Tuhan, untuk senantiasa memuji dan membesarkan nama Tuhan. Jadi bukan soal ketong hanya soal mengemis ketopun keinginan kepada Tuhan, tapi menyadarkan ketopun diri bahwa apa ketopun tugas, apa yang ketong sudah lakukan untuk Tuhan. Apakah ketong hanya duduk di pintu gereja mengemis kebaikan Tuhan, lalu ketong pernah melakukan apa yang Tuhan inginkan? Bapak mama yang dikasih Tuhan, bersaudara semua, setelah proses penyembuhan itu, mujizat itu, semua jemaat Tuhan melihat, terkagum-kagum, tercengang-cengang melihat hal itu. Bagaimana begitu besar kuasa Allah yang terjadi pada saat itu. Dia lompat-lompat kegirangan menaikkan puji dan syukur kepada Tuhan. Itu respon setiap kita. Itu menjadi respon setiap kita, di mana ketong selalu merespon hal-hal yang ketong rasa memang sesuai dengan ketong punya diri, sesuai dengan apa yang ketong minta. Gitu. Tapi ketong selalu pernah memikirkan bahwa segala sesuatu yang Tuhan buat itu adalah baik bagi ketong pun diri. Harusnya segala sesuatu itu menunjukkan bagaimana ketong respon syukur kepada Allah. Jadi ketong respon syukur itu bukan soal Tuhan menjawab ketong keinginan saja, tetapi Tuhan mencukupi segala ketong kebutuhan. Kebutuhan rumah tangga, pekerjaan, anak, istri, suami, orang tuanya ketong, pendidikan, pekerjaannya ketong, usahanya ketong, semua. Itu. Jadi bapak mama, saudara semua yang dikasihi Tuhan, ini menjadi pengulangan yang saya akan ingatkan bagi kita semua, bagi saya, bagi bapak, mama, saudara semua, bahwa dalam kasih Allah, ketong tidak hanya menjadi manusia yang senantiasa mengemis yang ketong inginkan di dalam Tuhan, tetapi juga senantiasa merespon, memberi diri untuk melayani Tuhan, untuk dipakai oleh Tuhan, untuk menunjukkan kemuliaan Tuhan dalam ketong hidup. Bahwa di dalam segala persoalan sekalipun, ketong senantiasa diselamatkan Tuhan untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan yang baik, untuk mencukupi ketong hidup, dan untuk menunjukkan bahwa kuasa Allah ada di dalam diri setiap kita. Amin untuk firman Tuhan. Untuk menutup renungan pada saat ini, saya mengundang kita semua memberi diri untuk menyatukan hati di dalam doa. Kita berdoa. Bapa di dalam surga, Bapa yang kami sembah lewat anak Yesus Kristus, terima kasih Tuhan atas penyertaan Tuhan. Kami masih diberikan kesempatan untuk membaca, merenungkan, mendengarkan akan firman Tuhan. Kesempatan yang indah ini kami tetap dan senantiasa berpengharapan kepada Tuhan. Tuhan memampukan kami untuk melaksanakan apa yang menjadi pembacaan pada saat ini. Kami diminta untuk senantiasa melaksanakan apa menjadi keinginan Tuhan, untuk memancarkan kasih dan penyertaan Tuhan di dalam kehidupan kami. Tuhan tolong mampukan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Bapa di dalam surga, kami juga mendoakan setiap kami dalam tugas tanggung jawab pergumulan kami, pribadi lepas pribadi, rumah tangga kami, anak, istri, suami kami, orang tua kami, pendidikan kami,
pekerjaan kami, usaha kami Tuhan. Kami taruh dalam tangan dan pengasihan Tuhan. Tuhan senantiasa mencukupkan kami dengan berkat dan kesehatan. Biarlah melalui semua itu kami senantiasa menjadi berkat dimanapun kami berada. Tuhan, pada saat ini juga kami memohon Tuhan menyertai kami dalam laku kehidupan kami pada hari ini. Apapun yang kami lakukan pada hari ini Tuhan, kami taruh dalam tangan dan pengasihan Tuhan. Tuhan memberkati dan mampukan kami. Mengampuni kami Tuhan. Di dalam anak-Mu Yesus Kristus, Allah yang hidup itu, kami telah datang dan berdoa. Amin. Shalom Mbak Mama semua. Sampai jumpa kembali. Selamat menjadi berkat. Salam.